ini. Ikan hiu makan soto bakar. I love you BPJS yang hebat. Jalan-jalan ke sawah harus dituntun. Segini saja saya punya pantun. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Apindo, Bu Sinta, dan juga Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Muhammad Zuhri, namanya persis dengan nama kakek saya. Yang saya hormati Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Profesor Dr. Ramadhan Latian, Bapak saya. Saya hormati Mas Adi Jawarman, Dewan Pengawas BPJS, kemudian ada Mas Yayat, Dewan Pengawas juga, dan juga Direktur Mas Eko yang hadir, serta Presiden UN Global Compact, serta Rektor UMS yang hadir. Dan saya hari ini ditemani oleh Dekan Sekolah Bisnis Pak Nur Razak. Dan sekalian Pak Nur Razak dan para peserta semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dan terima kasih atas undangannya Pak Adi Jawarman. Jadi kita punya mimpi menjadi negara nomor 4 besar di dunia pada tahun 2045. Itu mensyaratkan kita ini akan menjadi negara besar itu dengan syarat adalah kita tumbuh 6%-7%. Itu berarti memerlukan pertumbuhan yang berkualitas dan itu memerlukan kerangka industrialisasi yang tepat. Dalam kerangka industrialisasi yang tepat itulah maka ada dua kata kunci yang hari ini saya sampaikan, minimal dua kata kunci ini. Yang pertama adalah soal human capital, kemudian yang kedua adalah tentang inovasi unggul. Jadi sekalian, ketika bicara human capital, ini uji korelasi ya antara global talent competitive, global talent competitive index dan GDP per kapita per tahun. Ternyata hasil uji korelasi secara statistik itu positif. Artinya semakin negara dengan talent yang baik, maka semakin tinggi GDP per kapita per tahunnya. Dan kita dalam era bonus demografi ini diuntungkan ya, untuk mengasah talent-talent untuk kita. Dan pada saat ini kita mencapai bonus demografi pada tahun 2030, puncaknya 46,9% akan ketergantungan. Jadi angka terendah sepanjang sejarahnya. Namun kita harus membandingkan dengan negara lain. Korea Selatan itu bonus demografi diraih pada tahun 87. Pada saat pendapatan per kapitanya kurang lebih sekitar 3.500 US dollar per kapita. Cina bonus demografi tahun 82. Pada saat pendapatan per kapita di bawah 500 US dollar per kapita per tahun. Dan Jepang diraih pada tahun 50. Jadi ini kita harus belajar dari Korea yang berhasil memanfaatkan bonus demografi dan juga berhasil dan juga Jepang yang berhasil memanfaatkan bonus demografi. Kita juga harus belajar dari negara-negara yang gagal seperti Brazil, Afrika Selatan dan sebagainya. Namun demikian Jepang ini mengalami proses yang sangat menantang karena pada tahun 2021 di atas 65 tahun 28%, sekarang 2050 diperkirakan 38%, hampir 40% orang Jepang memasuki aging society. Karena itu, talent ini segera sebatas biasa, mumpung kita di bonus demografi. Tidak ada cara lain selain kita ini mengasah talent kita, tentu dengan skill-skill kekinian. Karena skill-skill ini ternyata up and down. Kita mengatakan digital itu pasti naik. Ternyata sekarang ada yang naik, ada yang turun. Ini data terbaru dari Global Skill Report. Digital skill yang growing itu apa? Kita bisa lihat di sini di layar. Ada juga digital skill yang akan decline, yang akan naik, cloud computing, kemudian AI, machine learning itu akan naik. Kemudian data science analytic, tapi juga ada yang mulai menurun seperti programming language, kemudian enterprise software, semua itu sebagian akan mulai decline. Dan kita juga melihat dari hasil laporan ini, ternyata ada juga yang disebut sebagai growing green job. Jadi apa growing green job? Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang akan meningkat dan growing. Yang pertama adalah environmental science, climate change mitigation, agriculture, agroforestry, kemudian water hydrology management, renewable energy, wildlife and biodiversity conservation. Itu kebutuhan semakin lama semakin meningkat. Karena kita bicara 4.0, bicara digital.
Tapi ketika kita bicara 5.0, kita bicara human centric dan sustainability. Apa yang decline? Di pertanian juga ada yang decline. Kalau pertanian adalah pertanian yang tradisional, ya kemudian pola lingkungan tradisional itu akan semakin menurun. Nah, Bapak sekalian, dari global skill ranking yang ada di dunia ini, ternyata skor yang paling tinggi dimiliki Swiss, kedua Belanda, ketiga Swedia, keempat Singapura, dan kelima Finlandia. Indonesia berada di urutan berapa? Ternyata Indonesia berada di urutan 47. Jadi Indonesia itu kelasnya memang kelas 40-an. Kita lihat semua indikator. Indikator Global Innovation Index sekitar ini. Indikator Global Competitiveness Index 47 sama. Kita indikator apapun, kelasnya memang kita tuh level tengah, belum masuk level atas. Nah, ketika kita dalam jangka panjang ingin membangun kualitas talent yang sangat bagus, maka investasi pendidikan apa yang harus kita bangun? Orang pasti berpikiran pendidikan tinggi yang harus kita kembangkan. Ternyata menurut James Heckman, peraih Nobel pada tahun 2000, dia mengatakan apa? Mengatakan bahwa ternyata investasi terbaik untuk ekonomi di masa depan adalah pendidikan anak usia dini. Jadi ini sesuatu temuan yang dirugikan kita. Kita menduga apa? Kuliah. Investasi terbesar. Ternyata pendidikan anak usia dini, PAUD, itu investasi yang paling berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Nah, mengapa? Karena dalam PAUD itulah integritas dibangun. Dalam PAUD itulah social skill dibangun, life skill dibangun, soft skill dibangun. Jadi pada akhirnya yang memiliki kontribusi pada pembangunan karakter adalah PAUD, dan itulah yang akan menjadi modal bagi dia dalam menjalani tugas di kemudian hari ketika dia sudah besar. Kata kunci kedua adalah inovasi. Dalam inovasi, kalau tadi talent, sekarang Global Innovation Index juga berkorelasi positif dengan GDP per kapita per tahun. Semakin tinggi negara dengan skor Innovation Index, biasanya GDP per kapita juga tinggi. Nah, karena itu kalau kita ingin memacu negara menjadi negara yang kaya, negara yang memiliki GDP per kapita yang tinggi, tidak ada cara lain selain inovasi harus dibangun. Talent dan inovasi. Nah, inilah kira-kira potret. Pada tahun 2023, kita ini ada di peringkat di Asia Tenggara. Kita di bawah Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam. Meskipun secara global kita ada di tengah. Nah, Bapak sekalian, inovasi-inovasi seperti apa? Karena teknologi berkembang secara eksponensial. Individu baru setelahnya. Bisnis itu mengikuti perkembangan teknologi dan itu terlalu lebih lambat daripada teknologi. Public policy dimanapun, Pak Wamen, dimanapun, di negara manapun selalu lebih lambat dalam merespon teknologi. Seperti dulu pada waktu Gojek pertama keluar, bingung regulasinya seperti apa. Karena ini sesuatu yang baru. Nah, saya yakin nanti disrupsi teknologi akan semakin berkembang. Makanya agility government dalam membuat regulasi itu dituntut untuk semakin baik dan semakin cepat dan semakin kondusif. Nah, ketika teknologi berkembang, maka saya antarkan ada sejumlah tipe inovasi. Ada inovasi sumbu Y adalah market, sumbu X adalah teknologi. Ada yang existing, ada yang baru. Kalau yang disebut sebagai radical innovation, itu adalah dia memiliki teknologi baru, pasarnya baru. Ini bisa juga inovasi adalah yang incremental innovation, yaitu apa? Dia hanya berinovasi dengan teknologi yang ada saat ini dengan pasar yang sama. Atau disruption innovation, yang dia bisa merombak teknologi dengan pasar yang sama, atau kita ciptakan pasar baru dengan teknologi yang sama, yang disebut sebagai architectural teknologi. Nah, karena itu sekalian, teknologi-teknologi dengan berbagai inovasi tadilah yang saya sebut sebagai future practice. Sesuatu yang baru. Mobil dulu di jalan, sekarang di air, di udara. Sepeda dulu di jalan, sekarang di air, dan seterusnya. Jadi orang-orang fokus pada future practice akan menjadi leader, tapi orang yang fokus pada best practice akan menjadi follower. Jadi kita ini akan selamanya menjadi follower kalau kita pikirnya best practice terus. Nah, karena itu apa yang dikatakan Jepang jadi menarik. Inovasi itulah berbasis pada apa? Creativity, pada imajinasi, dan kecepatan pada learning. Siapa yang cepat belajar, siapa yang cepat berimajinasi, siapa yang lebih cepat
melakukan kreativitas yang tinggi, kita akan memenangkan persaingan. Nah, persoalannya Bapak sekalian, persoalan adalah inovasi perguruan tinggi, riset perguruan tinggi semakin berkembang, industri semakin berkembang, tapi tidak nyambung, yang disebut sebagai the valley of death. Ini adalah hukum di mana antara dunia akademik dan dunia industri tidak ada jembatan. Dan disitulah peran kita semua untuk menciptakan jembatan itu agar riset-riset yang di perguruan tinggi itu menghasilkan inovasi, kemudian dikembangkan oleh industri, dan kemudian masuk kepada pasar. Bagian terakhir, bagaimana di IPB kita menata itu? Jadi sekalian, sekali orang masuk IPB, maka minggu pertama ada pelatihan 7 habits. Rubah dulu mindsetnya, seminggu. Setelah itu talent mapping. Dari talent mapping itulah kemudian ternyata muncul 31% mahasiswa baru IPB itu berminat untuk menjadi entrepreneur. Ini sesuatu yang luar biasa. 30% mahasiswa baru IPB ingin menjadi pengusaha. Ini sesuatu yang di luar dugaan. Tadinya apa? Ingin menjadi PNS, ingin menjadi apa? Profesional, ingin bekerja sebagai pekerja, bukan menjadi pengusaha. Nah, ketika ingin menjadi pengusaha, apa roadmap-nya di IPB? Kita bangun ada proses business planning, business mentoring, business inkubasi. Disitulah ada startup school, ada CEO school, dan sebagainya. Salah satu programnya adalah One Village One CEO yang ini sudah diterapkan di 1043 desa di Indonesia. Siapa CEO-nya? CEO-nya adalah mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir IPB. Membawa inovasi ke desa, membuka akses teknologi pasar dan sebagainya. Ada contoh menarik misalnya gini. Satu desa di Cipanas, sebelum ini mas. Satu desa di Cipanas itu oversupply kotoran kambing. Ya. Kemudian IPB masuk dengan fermentasi. Teknologi sederhana. Kemudian itu bisa kita buat ekspor ke 11 negara. Apa brandnya? Brandnya adalah Good Thai. Nah, dengan brand Good Thai, ternyata 11 negara bisa menerima produk itu. Jadi ternyata yang kotor-kotor itu bisa kita brand dengan baik. Bisa menjadi sesuatu yang menarik. Ya. Nah kemudian, Bapak sekalian, dari hasil program inilah kita mencetak eksportir. Ini mahasiswa semester 5 sudah ekspor ke Amerika. Penghasilannya lebih gede daripada rektor. Kemudian 2 bulan lalu, baru kemarin, 3 hari lalu, 4 hari lalu, kita ekspor ke Malaysia Singapura. Ini mahasiswa IPB, ekspor ubi ungu. 3 bulan lalu mahasiswa kita juga ekspor pinang ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Jadi mereka ini ternyata bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi eksportir. Karena apa? Biasanya kan orang jadi pengusaha itu kan karena nilai jelek, karena nilainya atau karena DO, karena PHK, itu kata orang-orang pengusaha top gitu kan, atau karena mertuanya kaya gitu. Nah, sekarang kita harus mulai berpikir, misalnya pengusaha by design. Bagaimana orang-orang itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dengan adanya ekspor ini semakin membuktikan bahwa orang kalau mendapatkan tempat yang baik bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, oleh karena di IPB ada namanya Sains Innova, basisnya inovasi, kita kelola. Di situ ada startup center, ada sekarang di Halal Center. Insya Allah Halal Center ini selama ini Halal Center terbesar di Asia itu adalah di Thailand. Insya Allah kita bangun 6 lantai lebih besar daripada yang dimiliki oleh Thailand. Kemudian ada pilot plan, ada inkubator bisnis 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, silakan inovasi-inovasi IPB bisa dilihat di aplikasi ini. Nah, di Sains Innova kita punya pabrik makanan, kita punya pabrik minuman, kita punya pabrik pakan ternak, kita pabrik pengolahan sawit sudah kita bangun, kita punya pabrik pengolahan pakan ternak lagi, jadi kita pabrik kopi, kita punya pabrik pengolahan pakan ikan, dan kita juga punya close house untuk peternakan yang modern. Jadi kalau sekalian, itu tempat praktek, tempat magang, tempat orang untuk maklun, tempat orang. Jadi kita mencetak orang-orang jadi pengusaha itu by design dari sisi program maupun infrastruktur. Karena sekali lagi yang bisa kita ciptakan adalah talent-talent unggul yang punya orientasi menjadi opportunity creator, pencipta kesempatan. Karena kita jangan sampai hanya sekedar menunggu kesempatan. Bukan sekedar mencari kesempatan, tapi yang lebih penting lagi adalah menciptakan kesempatan. Dan disinilah kita sudah mendampingi kurang lebih 400 talent di startup center ini.
438 startup yang sudah kita dampingi, yang sebagian sudah menjadi eksportir ke berbagai negara. Nah, rekan-rekan sekalian, ini toko IBB. Sekarang toko ini dulu ada 20 outlet, gara-gara COVID decline. Ini toko isinya apa? Inovasi-inovasi IBB. Dulu ada di Gandaria City, ada di Kokas, Tunjungan Plaza, di Botanic Square. Ini baru kemarin saya buka ini kecil-kecilan di Pacific Place, lantai 5. Jadi kalau Anda ke Pacific Place, silakan ke lantai 5. Di 5 dunia IBB, itu insya Allah akan semakin sehat, jos, dan semakin kuat. Kuat kok ketawa ini. Nah, itulah kira-kira gambaran peta ekspor dari produk inovasi kita. Sebagian dari mahasiswa kita, sebagian dari alumni kita, sebagian dari dunia usaha yang sudah menggunakan inovasi kita. Seperti pepaya Kalina. Ada tahu pepaya Kalina? Aslinya pepaya Kalina, kalau di Bogor namanya pepaya California. Jadi Kalina nggak laku-laku, kita ganti California, jadi laku keras. Dulu namanya pupuk biasa, kita ganti gotai jadi naik lagi. Jadi branding itu menjadi penting untuk bisa mengangkat produk kita. Ada nanas yang kita ekspor ke 3 negara, ada pakan ternak kita kirim ke mana? Ke Filipina dan ke Vietnam. Ada juga manggis ke Jepang, cabai ke Jepang, tempe kita kirim ke Amerika, tempe beda. Karena ada profesor yang penelitiannya selama 20 tahun tempe saja. Itu ada profesor tempe di IPB ini. Ini hasil sudah diekspor ke Jepang. Ya. Ada juga sedotan menggunakan rumput laut, ada telur premium dan juga ada kopi luwak. Dan sekarang masih banyak lagi produk-produk yang sekarang sudah kita siapkan untuk ekspor. Jadi sekalian, kira-kira itulah gambaran bagaimana kita mengelola talent dan kita mengelola inovasi. Semoga ini menjadi harapan besar dan kolaborasi dengan Apindo dan BPJS dan juga dengan pemerintah ini menjadi penting untuk bisa menciptakan talent-talent baru. Pada saat yang sama kita bisa mencetak inovasi-inovasi baru sehingga visi teknologi, visi social leadership bisa kita bangun untuk Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih Pak Wamen, Pak Ketua Dewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.